Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih opung, emak engkong, mbak, kakek, nenek, ya, bapak tua, bapak udah, inang udah, inang tua, amang boru, namboru, tulangan tulang, lahir itu, akang, abang, semua. Oke. Nah, semua adik-adik juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mencintai Anda. Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan Anda melalui layar Android ini. Terima kasih. Firman Allah akan saya bacakan dari Petrus 3. Ya, Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekali ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kemarin malam kita sudah membawa firman Allah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, dan saya sudah berjanji bagaimana orang hidup di dalam Allah. Jadi orang yang hidup di dalam Allah adalah orang yang hidup penuh pengharapan. Itu yang pertama. Jadi orang yang hidup dalam Allah adalah orang yang hidup penuh dengan pengharapan. Jadi dia tahu bahwa di balik terowongan yang gelap sekalipun akan di ujung sana akan ada sesetara sinar. Atau di balik setelah mendung atau awan yang gelap pasti akan ada sinar yang terang. Atau di balik gelapnya kegelapan malam pasti fajar akan menyingsing. Jadi senantiasa ada selalu harapan, karena dia akan melihat firman Allah di dalam Yesus. Senantiasa adalah pengharapan. Pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah putus asa, kita never give up, tidak akan pernah menyerah. Karena apa? Kita penuh dengan pengharapan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dalam situasi sulit atau tidak, kita selalu punya pengharapan, karena Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam Allah, hidup kita penuh dengan pengharapan. Lalu ketika kita hidup dalam Allah, yang kedua, hidup penuh kekuatannya. Jadi kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan kita, karena kita dalam Allah, Allah dalam kita. Jadi ketika kita menumpangkan tangan orang sakit itu sembuh. Dan ketika kita menumpang tangan atas diri kita sakit, dalam nama Yesus kita juga sembuh. Karena apa? Ada kekuatan Allah yang mengalir dalam tubuh kita. Ada kekuatan Allah ketika pengharapan ada, iman, nanti kekuatan Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan. Karena apa? Janjinya yang selalu diberikan kepada kita, warisan kebenaran, warisan firman-Nya yang telah diberikan. Sebagaimana kemarin malam saya katakan, dalam nama Yesus. Jadi kita selalu punya kekuatan Tuhan. Anak saya kemarin itu sakit, ya. Terus kemudian saya tumpang tangan di kakinya. Dia bilang, katanya nggak bisa jalan. Saya katakan setelah saya tumpang tangan, saya katakan, berjalan, angkat kakimu. Sakit, tidak bisa, angkat. Ya. Walaupun dengan tertatih-tatih dia angkat dari lehernya, dia naik ke atas lantai 2, lalu kemudian istirahat.
Dan besok pagi mamanya tanya, bagaimana kok kakimu? Udah sembuh, ya, bahkan bisa berlari. Jadi kalau kita berharap pada Tuhan, akan senantiasa ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Jadi yakin akan kekuatan Tuhan, yakin akan pengharapan kita kepada Allah yang hidup itu. Jadi ketika kita hidup di dalam Allah, maka kita hidup penuh kekuatan. Lalu kemudian, kalau kita hidup di dalam Allah, hidup penuh sukacita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Sebagaimana perintah Tuhan dalam kehidupan kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat, ya. 1 Filipi 4 ayat yang keempat, ya. Ya. Jadi kita senantiasa disuruh Tuhan untuk bersukacita. Tadi kita baca di pasal yang ayat yang ke-6, supaya karena bergembiralah akan hal itu, sekalipun mungkin ada persoalan dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan di dalam kita. Dikatakan oleh Tuhan, kita harus bersukacita. Oh, kok kita bersukacita? Nanti ada khusus menghadapi percobaan, bagaimana sikap hidup kita. Nanti malam, ya, saya akan katakan itu. Jadi, bagaimana orang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidupnya. Kadang itu orangnya jadi susah, orangnya jadi menderita. Tapi sikap kita dalam firman Allah bagaimana untuk menghadapi peristiwa pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu. Kita harus punya sikap. Kalau sikap kita letoy, sikap kita lemah, ya gagallah kita. Makanya dibilang firman Allah, bergembiralah. Jadi ada mungkin orang yang katakan, gila kamu orang udah susah kok bergembira, kok harusnya kan kita bersedih. Ya itulah yang mau saya katakan, iman kita, karena kita hidup dalam Tuhan, sekalipun mungkin kehilangan disuruh bergembira, itu memang sepertinya tidak masuk akal, gila, ajaran gila. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Karena apa? Kalau orang yang meninggal dalam Tuhan misalnya, kalau mereka meninggal masuk surga, makanya Tuhan katakan bersukacita. Saya sudah bilang, sudah titik pisan. Kalau anak-anak saya bilang, apa besok kalau saya meninggal dunia, turut bersukacita atas meninggalnya Pendeta Joner Simon Simanjunta. Jangan turut bersukacita. Wah, sedih saya. Ya, kalau dibilang turut bersukacita, kami turut bangga menghantar masuk ke surga. Gitu. Mantap. Bergembira, bersukacita. Ya. Jadi kita di dalam Tuhan itu penuh dengan sukacita ilahi. Penuh dengan kesukaan dari Allah. Dan karena apa? Rejoice of the Lord is my strength. Kesukaan dalam Tuhan adalah kekuatanku. Jadi sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, kata firman Allah yang terakhir ayat 7 dikatakan, orang yang hidup di dalam Allah hidup penuh dengan iman. Haleluya, haleluya. Beberapa hari yang lalu saya berkata bagaimana iman kita menghadapi situasi zaman ini, bagaimana ketika Yesus datang, apakah iman itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup penuh dengan iman, hiduplah di dalam Allah. Karena itu dengan sendirinya Allah anugerahkan kekuatan iman itu, karena kita punya kekuatan. Kita senantiasa bersukacita dalam Dia, kita punya pengharapan dalam Dia, dan iman kita penuh dengan sukacita yang sangat luar biasa, dan iman kita penuh karena Tuhan. Jadi iman bukan iman abal-abal yang kita miliki, tapi iman yang teruji oleh karena adanya kehidupan Allah dalam kehidupan kita, kehidupan firman dalam hidup kita, kehidupan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehidupan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita akan senantiasa bergerak di dalam kehidupan kita. Memang kita masih ada dalam dunia ini, tapi hal-hal yang kita lakukan dalam pekerjaan kita adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan adalah hal-hal yang mengagungkan nama Tuhan. Jangan dikatakan hidup dalam Allah, tapi hidupnya penuh dengan penipuan. Jangan dikatakan hidup dengan Allah, tapi hidupnya penuh dengan percabulan, judi, rokok, dan lain sebagainya. Orang yang hidup dalam Allah itu adalah orang yang hidup melakukan kehidupan Allah. Dia mampu mengaplikasikan semua hal-hal yang bertautan dengan kehidupan ini di dalam
terang firman Allah. Memang pasti adalah kadangkala manusia itu jatuh, tapi bukan hidup dalam dosa. Saya sering katakan orang yang hidup dalam dosa berarti dia mengikuti keinginan. Tapi orang yang jatuh dalam dosa itu karena sesuatu hal yang mungkin dia tidak tahu atau lupa dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang jelas orang yang hidup dalam dosa itu bertentangan dengan Allah. Tapi kalau orang hidup jatuh dalam dosa, firman Allah katakan 7 kali orang benar itu jatuh, maka Tuhan akan senantiasa membangunkan mereka. Karena apa? Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang punya naluri dosa, nature kita itu dosa, tetapi karena kita punya Tuhan, punya Yesus, punya Roh Kudus, maka kita akan senantiasa mengalami kemenangan. Karena apa? Iman yang ada pada kita itu. Kan iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan dosa, iman yang mengalahkan perbuatan-perbuatan setan itu, iman yang menghancurkan segala tipu muslihat. Iman kita itulah yang menghancurkan segala perbuatan setan. Itulah sebabnya penuh dengan iman itu ketika kita hidup di dalam Allah, sebagaimana yang kita baca dalam 1 Petrus ini. Nanti kita lihat khusus pasal 6, bagaimana kita menghadapi pencobaan nanti sore, bagaimana kita sebenarnya menghadapi pencobaan dalam kehidupan, bagaimana sikap kita, supaya kita selalu berkemenangan. Dan pencobaan itu tidak menggilas iman kita, pencobaan itu tidak membuat kita menguji Tuhan, tapi pencobaan itu membuat kita akrab dengan Allah, gaul erat dengan Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan di balik semua itu akan menunjukkan keperkasaannya dalam hidup kita. Itu hanya dimungkinkan kalau kita memiliki iman dan kita mau hidup di dalam Allah. Jadi orang yang hidup dalam Allah itu adalah orang yang hidup penuh pengharapan, penuh dengan iman, penuh dengan kekuatannya, penuh dengan sukacitanya. Haleluya. Pagi ini saya berharap sukacita yang besar dari Allah itu mengalir secara deras dalam kehidupan kita, untuk kita mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati pemerintah kami. Di pagi ini kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi presiden kami, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf. Amin. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Tolong juga para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RT RW, semua aparat negara kami ini Tuhan. Diberkatilah mereka, diberilah mereka kekuatan dalam menjalankan amanah di bangsa ini. Khususnya presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan menuju masyarakat adil dan makmur. Walaupun dengan situasi yang sulit karena corona ini Tuhan, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kami demi kelangsungan bangsa ini, kami terus mendukung beliau, kami terus rakyat Indonesia mendukung beliau di dalam doa. Kami memang tidak bisa langsung terlibat Tuhan, tetapi kami tahu bahwa kami punya kekuatan yang dari Tuhan, yaitu iman kami untuk mendoakan negara kami, untuk mendoakan presiden kami dan para pelaku-pelaku atau stakeholder dari bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih gereja Tuhan, Aras Nasional juga diberkati, dan Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus gereja Tuhan dimanapun ada, dan gereja GP juga Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani. Tuhan memberkati mereka. Tuhan belas kasihan bagi gerejamu Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai, cover dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Orang-orang kudus, orang-orang hamba-hambamu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin juga Tuhan memberkati. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi orang yang sakit Tuhan, yang COVID. Kami sudah melihat banyaknya orang-orang yang meninggal, tapi kami terus akan bermohon kepada Bapa di surga untuk menghentikan roh maut melalui sakit COVID ini. Bapa di surga, kami teringat bagaimana tulah itu terjadi atas Israel. Bapa di surga, kami tahu hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, menghentikan itu. Sebagai orang yang percaya, kami tetap mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan kepada mereka-mereka yang sakit COVID, supaya Tuhan menyembuhkan mereka, siapapun mereka Tuhan. Bapa di surga, belas kasihan-Mu datang atas mereka, kemurahan-Mu datang atas mereka, pertolongan-Mu datang atas mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang sakit COVID, taruhkan tangan di atas kepalamu, dan engkau yang sakit apapun, tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka yang sakit ini Tuhan, yang sakit, menumpangkan tangan di atas kepala mereka yang sakit COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, sembuhkan mereka, ulurkan tangan-Mu dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dan oleh bilur-bilur mereka telah sembuh, dan oleh bilur-bilur mereka sudah sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Jangan ada lagi kematian Tuhan, jangan ada lagi roh maut yang menjemput orang-orang yang COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Bapa, belas kasihan Bapa turun atas mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan Yesus, sembuhkan. Lawati mereka satu demi satu, lawati mereka Bapa, di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan dimanapun, atau di tempat-tempat mereka pribadi. Tuhan tolong sembuhkan semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, 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 haleluya. Belas kasihan Bapa, belas kasihan Yesus turun atas mereka. Kesembuhan telah datang, sedang menjamah engkau. Yakin dan percayalah, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Yesus datang, kuasa Yesus menyembuhkan engkau. Terima kasih bagi engkau yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu bagimu. Engkau yang ada di ruang ICU, di tempat pembaringan, di rumah sakit, di rumah-rumah dimanapun Anda sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ulurkan tangan-Mu menjamah mereka di tempat-tempat yang ditumpangkan oleh tangan mereka. Tumpangkan tangan atas mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dari kanker mereka, dari kanker mereka, dari ginjal mereka, dari Bapak, jantung mereka, dari stroke mereka, dari hipertensi mereka, darah tinggi atau darah tinggi mereka Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka semua dari berbagai penyakit, benjolan dan lain sebagainya, baik yang ada di payudara mereka, baik yang ada di belakang badan mereka, di pinggang mereka dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan turun atas mereka, kemurahan Tuhan turun atas mereka, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Bapa, terima kasih Tuhan. Dengarkan doa hamba-Mu ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebaikan-Mu telah datang atas mereka, kemurahan-Mu telah datang atas mereka. Engkau mengasihi mereka Tuhan, dan kami juga berdoa bagi mereka, orang-orang yang sakit, yang menolong, para dokter, para relawan, para perawat, para petugas aparat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Berikan juga mereka kekuatan kesehatan daripada Allah, sehingga mereka tidak tertular. Jangan ada lagi tangisan Tuhan dari keluarga-keluarga mereka. Jangan Tuhan, jangan. Berbaik hatilah Engkau, berulas kasihanlah Engkau kepada mereka. Mereka telah berjuang demi kemanusiaan, demi menyelamatkan anak bangsa Tuhan. Kami memang tidak bersentuhan dengan mereka Tuhan, tapi kami dapat merasakan derita setiap keluarga yang mereka rasakan Tuhan. Bapa di surga, oleh karena kepergian anggota keluarga mereka. Tapi kami berdoa kepadamu Tuhan, jangan lagi Tuhan, jangan lagi. Itulah sebabnya memohon kepadamu, pagari mereka dengan kuasa darah anak domba itu, sebagaimana Engkau memagari Ayub, pagari juga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar belas kasihan Allah turun atas kehidupan mereka. Terima kasih bagi Engkau yang sakit Tuhan, Engkau telah disembuhkan. Berterima kasihlah kepadanya, berterima kasihlah, berterima kasih padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi mereka yang mengalami pergumulan, percobaan dalam hidup mereka. Ada banyak yang kami tahu Tuhan, dari koran, dari majalah, Tuhan, dari YouTube. Tuhan, banyak orang-orang yang gagal. Mereka bunuh diri, mereka bahkan membunuh keluarga mereka, atau melakukan hal-hal demi menyelesaikan utang piutang mereka, masalah mereka.
Tuhan, datanglah kepada mereka, datanglah, kuatkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kuat Tuhan. Dan Kau yang mengalaminya, saya katakan, firman Allah berkata kepadamu, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan tolong mereka, Tuhan. Tuhan tolong, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau. Tuhan mau datang kepadamu, Tuhan mau menolong engkau. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah bersedia menopang mereka, menyertai mereka, mengurai mereka, sehingga kekuatan Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga setiap orang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Mereka telah melihat kekuatan Tuhan, telah melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin mereka belum melihat, tapi mereka sudah merasakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka punya pengharapan iman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Semoga mereka terus memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, memasukkan nama-Mu, dihormati, diagungkan Engkau Tuhan. Bagi Engkau yang mau mengalami reformasi, transformasi ilahi, mari taruh tangan-Mu di dada. Bapa, lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Transformasikan hidup mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Engkau membuat Nuh dan anak-anaknya, keluarganya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang taat karena Tuhan dalam hidup mereka, karena Engkau telah membaptiskan mereka dengan kuasa Roh. Engkau telah mengubahkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Belas kasihan-Mu datang atas mereka, sehingga mereka bisa berdiri dan berkata, aku dahulu adalah orang berdosa, tetapi sekarang aku telah menerima hidup yang kekal. Sekarang aku imam yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Engkau sama seperti kepadaku pada 1 Maret 1907 hadir, mengubahkan hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi Engkau yang mau mengambil keputusan menerima Yesus, izinkan saya membantu Anda dalam doa. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikanlah aku Tuhan dari segala dosa dan kejahatanku dengan darah-Mu yang kudus. Kubuka hatiku saat ini. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan hidup-Mu yang kekal kepadaku saat ini. Aku yakin aku telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai dan juru selamat. Dan saya mau katakan kepada kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, adalah kita terus bergantung. Saya berdoa kepada Anda semuanya supaya tetap dalam baptisan Roh Kudus, supaya kita tetap kuat, kita tetap punya iman, terus menyenangkan hati Tuhan seperti Nuh di dalam
keadaan yang begitu luar biasa. Anak-anak bangsa yang dimana zaman Nuh dia hidup, semua telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi keluarga Nuh tetap melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kita beraktivitas, ya jangan lupa mari kita memperketat prokes 5M itu. Mari kita mendisiplinkan diri kita. Jadi kita prokes 5M kita jalankan dengan sungguh-sungguh, memakai masker kalau kita pergi keluar, ya kalau perlu double, ya. Lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, jangan justru mendekati kerumunan. Lalu mengurangi mobilitas kita supaya Tuhan berkati. Yang keenam yang mau saya katakan adalah berdoalah supaya Tuhan terus melindungi, menjaga, memelihara hidup kita, supaya kita tetap diberikan kekuatan kesehatan dan orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa bahwa Yesus senantiasa menyertai engkau, sehingga pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Apa saja yang melakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikannya kepadamu. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, dan hal itu akan diberikan kepada Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di masa kini, masa yang akan datang. Tuhan akan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu.